Selamat pagi Pak Obed dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next slide. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Angel Canova, ada Cleodora Cinta, yang ketiga ada Emilia Karin, ada saya sendiri Ignatius Hendren. Selanjutnya ada Jordi Tandian, ada Raditya Pastika, dan Vincentius Ryan. Nah, itu. Sejak lama di Indonesia sering terjadi kasus korupsi di dalam lembaga-lembaga pemerintah. Bahkan lembaga-lembaga ini karakter yang lebih baik. Misalnya lembaga agama dan pendidikan. Banyak kasus korupsi ini membuat kita bertanya, bukankah mereka yang seharusnya mencerminkan karakter yang baik, sedangkan kebanyakan pejabat di dalam lembaga tersebut pasti semua memiliki kecerdasan berbeda yang mempengaruhi karakter masing-masing. Lanjutnya. Masalah ini membuat pertanyaan, apakah kecerdasan berhubungan dengan karakter? Kali ini kami akan menjawab pertanyaan tersebut, namun pembahasan kami akan dibagi menjadi 6 bagian. Gitu. Kita akan memaparkan tentang pengertian kecerdasan dan karakter, 4 kecerdasan, lalu ada pembahasan jawaban atau argumen pendukung kami, kaitan antara kecerdasan dan karakter, contoh kasus, dan kesimpulan akhir. Materi pertama akan dipaparkan oleh teman saya, Jordi. Karakter. Secara etimologis, istilah karakter berasal dari bahasa Latin, yaitu karakter, yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, dan akhlak. Karakter sering disebut sebagai iluminasi dari 4 kecerdasan dasar, yaitu IQ, SQ, EQ, dan PQ. Karakter juga diartikan sebagai seperangkat sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebijakan, dan kematangan moral seseorang. Next. Kemudian kecerdasan. Secara etimologis, kecerdasan berasal dari bahasa Latin intelligere, yang berarti cerdas atau tajam. Bentuk lain adalah intellectus, yang berarti lebih teknis, yaitu pemahaman dan merupakan terjemah dari istilah nous dari bahasa Yunani. Selanjutnya, menurut Howard Gardner, kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata, menciptakan masalah baru untuk dipecahkan, dan membuahkan produk atau penawaran pelayanan untuk dihasilkan dari kebudayaannya. Selanjutnya, 4 jenis kecerdasan dasar akan dijelaskan oleh teman saya, Radit. Next. 4 kecerdasan dasar dibagi menjadi 4, yaitu adalah IQ atau kecerdasan intelektual, yaitu kemampuan atau kecerdasan seseorang dalam menganalisis, menghitung, dan berlogika. Yang kedua ada kecerdasan emosional atau EQ, kemampuan atau kecerdasan seseorang dalam mengendalikan perasaan dirinya dan memahami perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga berkaitan dengan kemampuan pemahaman banyak jenis perasaan dan kemampuan berempati atau bersimpati. Yang ketiga yaitu kecerdasan spiritual atau SQ, yaitu kemampuan atau kecerdasan seseorang dalam memaknai kehidupan atau setiap pengalaman yang dialaminya. Ini juga berkaitan dengan kemampuan saling menghormati, berempati atau bersimpati, menyayangi, dan sikap lainnya. Dan juga bisa dihubungkan dengan keagamaan. Yang keempat yaitu ada kecerdasan fisik atau PQ, kemampuan atau kecerdasan seseorang dalam menjaga atau merawat tubuhnya, serta kemampuan ekspresi diri dengan tubuhnya. Biasanya juga dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk menggerakkan tubuhnya dengan optimal dan meniru gerakan-gerakan sekitarnya dengan cepat. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Karin. Next. Sekarang kita akan masuk ke bagian pembahasan. Kelompok kami setuju bahwa karakter dan kecerdasan ini berhubungan.
Hal itu dikarenakan pada dasarnya karakter yaitu pencerminan atau iluminasi dari 4 kecerdasan dasar itu, sehingga karakter dipengaruhi tingkat kecerdasan seseorang. Jika ada ketimpangan pada beberapa kecerdasan dasar, maka hal tersebut akan mempengaruhi karakter seseorang. Penjelasan lebih lanjut akan dibawakan oleh teman saya, Cleo. Baik, sekarang saya akan menjelaskan jawaban kami lebih rinci. Seperti yang dikatakan tadi, karakter yaitu eliminasi dari 4 kecerdasan dasar, sehingga karakter dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan seseorang. Tingkat kecerdasan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya, yang pertama adalah latar belakang pendidikan. Semakin tinggi pendidikannya, maka tentu kecerdasannya akan meningkat. Pada dasarnya, ilmu yang kita pelajari di sekolah akan mendalam dan semakin sulit seiring naiknya tingkat pendidikan. Akibatnya, tentu orang yang pendidikannya semakin tinggi akan semakin cerdas karena sudah terekspos atau mengetahui lebih banyak jenis permasalahan yang kesulitan dan bidangnya lebih variatif. Lalu lingkungan sekitarnya. Orang yang hidup di lingkungan berfasilitas baik pasti lebih cerdas daripada orang yang hidup di lingkungan berfasilitas kurang. Hal itu dikarenakan kebutuhan orang yang hidup di lingkungan berfasilitas baik lebih terakomodasikan daripada yang satunya. Kemudian, lingkungan sosial juga membantu dalam menstimulus semangat belajar seseorang. Lalu yang ketiga adalah nutrisi yang dikonsumsi. Orang yang mengonsumsi nutrisi cukup dengan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air akan lebih cerdas. Nutrisi merupakan faktor yang lumayan penting. Kemudian ada faktor lain, seperti konten yang dikonsumsi, misalnya acara televisi, mainan, atau video games. Lalu ada gaya belajar dan kesesuaiannya, misalnya gaya belajar visual, audiovisual, dan kinestetik. Lalu yang terakhir adalah genetik. Walaupun pengaruhnya sendiri masih banyak diperdebatkan. Next. Selanjutnya, dijelaskan juga tadi bahwa ketimpangan pada kecerdasan tertentu dapat menyebabkan perubahan karakter pada seseorang. Pada dasarnya, karakter merupakan sesuatu yang dapat berganti karena hanya merupakan kebiasaan. Ketimpangan-ketimpangan itu diilustrasikan sebagai berikut. Yang pertama, orang dengan IQ yang terlalu tinggi mengesampingkan emosinya, perfeksionis, terlalu memikirkan suatu hal atau menganalisis terlalu dalam, dan memiliki ekspektasi terlalu tinggi. Apabila IQ terlalu rendah, maka ia akan ceroboh dalam mengambil keputusan. Kesulitannya dalam belajar dan memecahkan masalah. Pemikirannya tertutup dan semangat belajar rendah. Lalu, orang dengan IQ terlalu tinggi akan terlalu memikirkan emosi orang lain atau dirinya. Sulit menerima dan memberi kritik, sulit mengambil keputusan, dan kreativitasnya menurun. Apabila seseorang memiliki EQ yang rendah, maka orang itu akan kesulitan dalam mengendalikan emosinya dan kesulitan dalam memahami emosi orang lain. Lalu yang ketiga, orang dengan EQ terlalu tinggi biasanya akan individualistis atau mementingkan dirinya sendiri dan terlalu sibuk menghakimi orang dari berbagai sudut pandang, terutama keagamaan. Orang-orang dengan EQ rendah akan menyebabkan seseorang menjadi kesulitan mencari cita-cita atau makna hidupnya, sehingga orang itu akan kesulitan dalam mencari identitas diri. EQ rendah juga menyebabkan seseorang tidak mengetahui nilai dirinya. Yang terakhir, orang dengan PQ terlalu tinggi akan menyebabkan seseorang menjadi terobsesi dengan tubuhnya yang berakibat minder atau terlalu percaya diri. Kemudian, PQ terlalu rendah akan menyebabkan seseorang menjadi bermalas-malasan dan tidak merawat tubuhnya dengan baik. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh kasus yang akan dibawakan oleh Eji. Contoh kasus. Beberapa contoh kasus sebelumnya, yaitu korupsi di lembaga-lembaga negara. Menurut kelompok kami, kecerdasan yang berpengaruh di sini yaitu IQ, SQ, dan EQ. Hal ini dikarenakan IQ para koruptor lebih tinggi dibandingkan SQ dan EQ-nya, sehingga karakternya juga terpengaruh. IQ para koruptor lebih tinggi, karena mereka mampu melakukan korupsi dan mengaturnya sehingga tidak mudah ketahuan. Koordinasi ini pastinya membutuhkan dalang yang licik, karena uang negara pasti jaga ketat oleh lembaga-lembaga yang berwenang. EQ para koruptor lebih rendah, karena mereka egois. Egois dalam hal ini yaitu ingin memenuhi kebutuhan emosional mereka sendiri dengan mengesampingkan emosi orang lain di sekitar mereka.
Hal ini berarti mereka kurang dapat memahami perasaan orang lain yang merupakan indikasi EQ rendah. SQ para koruptor lebih rendah, karena mereka mengesampingkan nilai-nilai keagamaan mereka untuk kepentingan mereka sendiri. Hal itu karena korupsi sendiri adalah menyalahgunakan uang negara, sama seperti mencuri. Mencuri sendiri merupakan perbuatan tercela di agama manapun, sehingga nilai-nilai keagamaan pun pasti dilanggar. Maka, yang menyebabkan adanya tindakan korupsi pada lembaga-lembaga yang seharusnya berkarakter, yaitu ketidakseimbangan kecerdasan pada anggota-anggotanya. Nah, sebelum kita menutup presentasi, kami akan menyajikan kesimpulan yang akan dibawakan oleh Vincent. Nah, setelah menyimak pembahasan kita tadi, kami mengambil kesimpulan bahwa kecerdasan memang memengaruhi karakter seseorang. Next slide. Demikian merupakan jawaban atau presentasi kami untuk pertanyaan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Sekali lagi, terima kasih dan apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Oke, terima kasih kelompok 4. Kita kasih reaksinya dulu dong buat kelompok 4. Menurut saya analisis kelompok ini cukup tajam ya. Karena tadi ada beberapa keyword atau beberapa premis analisis yang mengatakan bahwa masalahnya adalah di ketidakseimbangan kecerdasan itu yang mengakibatkan karakternya akhirnya rusak atau buruk. Tapi ada beberapa bagian juga yang perlu saya soroti. Terkait dengan SQ tadi ya. Tadi dikatakan kalau SQ-nya terlalu tinggi, dia akan menghakimi orang, betul ya? Jadi, kalau nggak salah yang presentasi Cleodora. Sebetulnya esensi dari SQ itu bukan apa ya? Bukan terkait secara langsung dengan agama, bukan. Tapi lebih pada relasi yang mendalam dengan Tuhan. Relasi yang mendalam dengan Tuhan. Ketaatan terhadap kehendak Tuhan. Jadi SQ itu sebetulnya adalah kepekaan terhadap kehendak Tuhan. Dia mampu membaca kehendak Tuhan. Dia mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupnya. Itu SQ. Nah, saya ada satu buku yang membahas secara khusus tentang SQ, tapi saya rasa saya lupa ya. Nanti kalau minggu depan deh kita akan bahas ya. Kalau kelompoknya sudah selesai akan saya terangkan. Tapi intinya SQ itu bukan selalu berkaitan dengan agama, bukan. Tapi lebih pada secara esensi kepekaan terhadap kehendak Tuhan. Saya pernah singgung soal shape intelligence ya, betul ya. Jadi dari akronimnya aja itu udah ketahuan sebetulnya. S, E, I, dan P ya. Kalau orang IQ-nya bagus, belum tentu emosinya bagus. Belum tentu spiritualnya bagus. Kalau orang emosionalnya bagus, kemungkinan juga IQ-nya dia bertanggung jawab. Tapi SQ-nya belum tentu bagus. Kalau orang SQ-nya bagus, pasti dia jadi orang yang mampu memanage perasaannya, mampu memanage emosinya. Dia pasti juga bertanggung jawab. Dia orang yang rajin. Dan tentu bukan hanya omong kosong yang dia katakan, tapi dia melakukan apa yang menjadi pengertiannya. Nah, ini yang disebut PQ tadi, kecerdasan fisik. Kecerdasan fisik itu ada dua, yaitu merawat tubuh yang pertama, tadi sudah disinggung kelompok ini. Yang kedua adalah soal mengeksekusi. Kemampuan untuk mengeksekusi nilai-nilai, tindakan,
apa yang diyakini sebagai kebenaran. Nah, itu yang dieksekusi. Ada orang yang jago ngomong doang, ada orang yang jago ceramah, ada orang yang kalau berkata-kata itu manis. Tapi dia tidak bisa sesuai dengan apa yang dia katakan. Dengan kata lain, PQ-nya buruk. Maka ada istilah gini ya. NATO. Pernah dengar NATO? Not action, talk only. Ngomong doang. Nah, ini mesti PQ-nya buruk. Gitu. Tapi analisisnya tadi udah cukup tajam ya. Maka kelompok ini saya rasa sudah cukup memahami persoalannya dari kesimpulan tadi ya. Sebetulnya masalahnya di ketidakseimbangan. Masalahnya adalah di ketidakseimbangan. Tapi saya belum lihat kelompok yang 3 kelompok sebelumnya. Nanti kita akan bahas ya. Nah, saya harap kelompok yang belum presentasi ini juga jadi masukan ya. Jadi untuk memperlengkapi nanti seperti apa. Dan mesti ada novelty, kebaharuan. Mesti ada kebaharuan. Oke, saya rasa itu saja dari saya masukannya terkait dengan SQ dan PQ ya. Kalau orang PQ-nya buruk gimana, Pak? Kalau orang physical quotient-nya itu buruk, maka dia cuma jadi ngomong doang tuh. Tidak ada kemampuan untuk mengeksekusi. Mungkin dia pinter. Mungkin dia secara emosi bagus, baik. Tapi kalau PQ-nya buruk, maka dia buruk juga. Misalnya dia obesitas, atau dia tidak mengeksekusi apa yang menjadi keyakinan. Nah, itu letak problemnya di situ. Kecerdasan tubuh juga bisa bicara soal tubuh kita ini punya sistem untuk menyembuhkan sebetulnya. Tapi nanti kita akan bahas secara lebih spesifik nanti ya. Saya akan terangkan shape intelligence itu yang apa dan bagaimana secara spesifik ya. Karena nggak cukup pasti waktunya kalau untuk dibahas. Kalau di waktu sekarang kita bahas, rasanya akan tidak cukup. Pasti akan menggantung. Masih ada waktu 7 menit. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Silakan. Ada yang mau mengkritisi? Atau dari kelompok mau menanggapi dulu tadi pernyataan saya? Mau interupsi juga boleh, nggak masalah. Jadi argumen dengan argumen, itu tidak masalah. Malah saya senang. Jadi kita punya adu argumen ya. Ada pertanyaan dari kelompok lain atau dari kelompok mau menanggapi? Silakan. Ada? Belum? Oke. Begitu saya lanjutkan dengan pembahasan sedikit ya. Sebetulnya apa sih maksud kita menjawab, mendiskusikan pertanyaan ini? Nah, pada akhirnya kita akan melihat dari hasil temuan kita yang kita diskusikan di dalam kelompok, lalu kita melakukan eksplorasi dan survei dari berbagai sumber, kemudian nanti akan saya jelaskan, akan saya paparkan seperti apa, itu yang akan membuka kesadaran kita. Kok bisa-bisanya orang pintar emosinya buruk? Bisa-bisanya orang emosinya baik, tapi dia kurang bertanggung jawab. Nah, berarti PQ-nya bermasalah kan? Jadi nanti kita akan bisa melihat, loh, kok orang bisa begini ya? Nah, nanti kita bisa lihat langsung. Ini apanya nih yang kurang nih? Apanya yang tidak seimbang? Nangkep? Nangkep ya? Jadi betul, saya setuju sekali dengan kelompok barusan nih, kelompok 4 ya, kelompok yang Vincent, Cleodora, dan Emil, dan teman-teman. Keluhnya itu adalah ketidakseimbangan. Tapi tidak menutup kemungkinan ada clue-clue yang lain ya. Tapi ini yang menjadi best clue ya, dasar. Kenapa orang karakternya buruk? Padahal dia pemuka agama.
yang cara mengajarnya baik, yang banyak pengikutnya. Tapi kenapa perilakunya seperti itu? Kan ada juga ya, banyak juga kasus-kasus pelecehan seksual oleh pemuka agama ya. Kita mesti pertanyakan itu, dan itu tidak bisa dihindari. Intinya apa yang sudah kita pelajari, ini akan membuka kesadaran kita. Ternyata PR kita itu banyak, dan karakter itu bukan soalan kecil. Kalau orang mau berkarakter, dia mesti mengasah keempat kecerdasan ini. Dia mesti ngasah 4 kecerdasan ini. Karakter secara sederhana diartikan sebagai kebiasaan. Tapi kalau mau lebih lengkap, karakter diartikan sebagai iluminasi dari 4 kecerdasan dasar. Iluminasi itu artinya pancaran. Jadi keempat kecerdasan ini secara simultan memancarkan, membentuk karakter. Simultan itu berbarengan. Maka saya rasa orang yang patuh, orang yang taat, orang yang bertanggung jawab, itu pasti 4 kecerdasannya ini akan dia asah. Maka yang jadi pertanyaan menarik adalah, karakter dasar apa yang harus kita miliki untuk mengasah 4 kecerdasan ini? Tadi sudah saya sebutkan ya. Jawabannya adalah kepatuhan, ketaatan, dan tanggung jawab. Dan kita nggak bisa mencapai SQ yang baik, SQ yang benar, kalau kita tidak mengalami Tuhan. Nah, ini penting. Mengalami Tuhan. Apapun keyakinanmu, alami Tuhan. Karena kalau kita tidak mengalami Tuhan, maka SQ itu akan menjadi penghakiman. Yang dibilang Cleodore itu tidak salah. Hanya secara esensi, SQ itu bicara soal kepekaan terhadap kehendak Tuhan. Nah, taunya dari mana? Taunya kan dari mengalami Tuhan lewat, kalau yang di Kristen belajar firman saat teduh, lalu berkomunitas. Kalau di agama lain ya ada caranya juga masing-masing, macam-macam. Atau misal di Buddha ada meditasi, dan banyak sekali caranya. Jadi itu sebetulnya yang mau kita tuju ya, goalnya ya. Setelah kita bahas ini, semoga teman-teman itu terbuka cakrawala pemikirannya. Yang dikejar itu ini, karakter. Tapi yang mesti pertama-tama diubah adalah isi kepala kita, mindset. Kalau mindset nggak diubah, karakter nggak bisa diubah. Kalau mindsetnya diubah, setelah itu kita ubah karakter kita. Jadi dengan pemahaman yang baru, yang benar, kita biasakan. Karakter kan kebiasaan. Kita biasakan. Maka tidak mungkin kita tidak berubah. Nggak mungkin kita nggak berubah. Pasti kita berubah. Jadi pilihlah menjadi orang yang berkarakter. Orang pintar banyak. Orang kaya banyak. Tapi orang yang berkarakter itu. Orang hanya mengartikan kesuksesan itu dengan jabatan, uang, popularitas. Tidak pernah mempersoalkan tentang karakter. Kalau orang karakternya baik, ingat semuanya pasti baik. Orang punya karakter baik, dia kaya nggak? Pasti dia jadi orang yang kaya. Tapi ada juga yang memilih untuk nggak menjadi orang kaya. Tapi yang terpenting adalah dia tidak terikat dengan kekayaannya itu. Karena SQ-nya itu. Wah, ini menarik sekali ya. Tapi kita akan lanjut nanti ya. Jadi kelompok 5 nanti silakan dipersiapkan. Saya rasa sudah mendengar presentasi dari 4 kelompok. Itu cukup menjadi masukan untuk
bisa menyusun argumen yang lebih baik lagi. Oke, saya rasa cukup. Kita tutup.